Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian pada sehat ya. Apakah hari ini kalian sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Tetap jaga protokol kesehatan ya, karena pandemi di negara kita ini belum selesai. Oke, hari ini kita akan membahas materi dalam bab 1 kelas 11 semester 2 yang merupakan ini bab pertama kalian dalam semester 2 kelas 11. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, jadi tolong bantu Bapak untuk memimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran tatap muka kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih Jayadi. Nah, setiap pembelajaran pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya yang diharapkan dalam KD ini adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan latar belakang, proses, tujuan, serta sambutan rakyat terhadap kedatangan Jepang ke Indonesia. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengomunikasikan tujuan dan latar belakang pembentukan pemerintahan sipil dan militer pada masa pendudukan Jepang. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan peta jalur masuknya Jepang ke Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan pembentukan organisasi sosial, semi-militer dan militer pada masa pendudukan Jepang. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ada 2 gambar motor nih. Apakah kalian tahu gambar motor apa ini? Ada yang tahu? Motor Scoopy, Pak. Ya, benar. Motor Scoopy dan satu lagi apa? Motor Beat. Oke, good. Benar. Jadi ini adalah motor Scoopy dan Beat. Nah, kalian tahu nggak ini merupakan produk dari negara mana? Negara Jepang, Pak. Nah, betul banget nih. Sesuai materi pada hari ini yang akan kita bahas, ini adalah merupakan produk dari negara Jepang, yang mana salah satu bangsa yang pernah menjajah negeri kita. Oke, sebelum lanjut kepada materi, ini Bapak ada video terkait Jepang. Silakan kalian simak video berikut ini ya. Sudah terdengar? Sudah terdengar kan ya? Sudah, Pak. Baik. 7 Desember 1941, ratusan pesawat Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Penyerangan terjadi pada 2 gelombang serangan. Jepang mengirim 49 pesawat pengebom, 40 pesawat torpedo, 51 dive bomber, dan 43 pesawat tempur di serangan gelombang pertama. Oke, baik, kita cukupkan nonton videonya karena kita memiliki waktu yang terbatas. Oke, kira-kira kalian tahu nggak itu peristiwa apa? Pearl Harbor.
kalau nggak salah, Pak. Ya, jadi benar. Itu merupakan salah satu kejadian dalam peristiwa Perang Dunia II yang terjadi di Hawaii. Lebih tepatnya adalah Jepang itu menyerang dan menghancurkan pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, keberhasilannya ini ternyata semakin meningkatkan kepercayaan diri Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah di Asia Pasifik. Akhir dari Perang Dunia II itu yang terjadi pada tahun 1941 itu menjadi pintu gerbang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, ternyata setelah diserang oleh Jepang, Amerika Serikat ini tidak terima dan menyatakan perang terhadap negeri Jepang. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, pada tanggal 15 Januari 1942, negara-negara sekutu ini membentuk sebuah pasukan gabungan yang bernama ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command, yang mana anggotanya adalah Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia. Nah, Jepang ini dalam meluncurkan serangannya membagi dua kekuatan pasukannya, yakni Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Nah, setelah itu Jepang berhasil menguasai kota-kota penting nih di daerah Kalimantan seperti Tarakan, Balikpapan, Samarinda, dan Kota Bangun. Setelah menguasai kota-kota penting tersebut, Jepang melanjutkan penyerbuannya nih ke wilayah Sumatera. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang menurunkan pasukan payungnya ke daerah Palembang. 2 hari setelahnya, atau pada tanggal 16 Februari 1942, akhirnya Palembang berhasil diduduki oleh Jepang. Nah, hal ini menjadi gerbang awal Jepang menyerbu Pulau Jawa sebagai basis militer dan pemerintahan Hindia Belanda bagi negara Jepang. Kemudian singkat ceritanya, pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang ini mendaratkan dirinya ke beberapa tempat, yaitu Kragan, Jawa Timur, dan Eretan, Jawa Barat, tepatnya di Teluk Banten. Nah, setelah itu tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia ini jatuh ke tangan Jepang. Hingga pada akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Penyerahan Belanda kepada Jepang tanpa syarat ini dilakukan atau ditandai dengan sebuah upacara perjanjian di daerah Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini bernama Perjanjian Kalijati. Nah, dengan berakhirnya Perjanjian Kalijati itu, hal ini secara tidak langsung menandakan bahwa Indonesia telah berada di bawah kekuasaannya Jepang. Dan kekuasaan Belanda di Indonesia pada sebelumnya itu harus berakhir. Nah, setelah masuknya Jepang ke Indonesia, pasti bangsa Indonesia itu punya respon. Dia pasti memiliki tindakan lah, dalam arti bagaimana nih sambutan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Sebelumnya apakah PPT-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi datangnya Jepang ke Indonesia itu dielulukan nih oleh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia mengatakan banzai, banzai, yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu selamat datang. Nah, kemudian Radio Tokyo pun memperdendangkan atau memperdengarkan lagu-lagu Jepang, lagu kebangsaan Jepang yang berjudul Kimigayo,
terus juga mendengarkan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Kemudian selain itu bendera merah putih juga dikibarkan bersamaan dengan bendera Jepang Hinomaru. Nah, di sini juga Jepang mempropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan harganya murah, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Nah, sambutan bangsa Indonesia yang baik ini oleh Jepang ternyata dimanfaatkan. Tentara Jepang itu mempropagandakan bahwa kedatangan ke Indonesia ini bertujuan membebaskan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa-bangsa Barat, terutama bangsa Belanda. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi rakyat Indonesia, Jepang ini mengatakan bahwa saya adalah saudara tua bangsa Indonesia. Saya ini maksudnya adalah negara Jepang. Jepang ini merupakan saudara tua bangsa Indonesia. Kenapa sih kok disebutnya saudara tua? Kita lihat pada peta berikut ini. Ini merupakan sedikit potongan peta kawasan negara-negara Asia, di mana di situ di sisi paling kanan ada paling kecil Jepang. Nah, kalau dari Nepal, Bangladesh, itu kan Asia Selatan, India juga Selatan, Pakistan, terus Afghanistan ke kiri itu Asia Barat, terus mulai dari Laos, Thailand ke bawah, Malaysia, Indonesia itu Asia Tenggara, nah Mongolia, Cina itu Timur, Jepang pun ke bawahnya ke Asia Timur. Kenapa disebutnya saudara tua? Karena Jepang dan Indonesia itu merupakan sama-sama negara yang berada di kawasan Asia. Jepang itu Asia Timur, sedangkan Indonesia itu merupakan kawasan negara di Asia Tenggara. Nah, setelah Jepang datang ke Indonesia, Jepang ini merubah sistem pemerintahannya secara radikal dengan sistem militer. Nah, bentuk pemerintahan militer Jepang ini ternyata bertujuan untuk mempercepat penguasaan sumber-sumber vital bagi pertahanan nasional, memulihkan keamanan, dan menjamin swasembada ekonomi militer Jepang. Karena Jepang itu berpikir bahwa dengan dia berkuasa secara militer, pasti akan mempercepat, akan memudahkan bangsa Jepang untuk menguasai seluruh daerah di Indonesia. Nah, akhirnya Jepang ini membagi wilayah Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Yang pertama ada pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 yang menguasai Pulau Sumatera dengan pusat di Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 yang menguasai Pulau Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua yang menguasai Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat di Makassar. Nah, selain pembentukan pemerintahan militer, ternyata Jepang juga memberlakukan pemerintahan sipil. Nah, Jepang juga membentuk pemerintahan sipil di Indonesia. Pembentukan pemerintahan sipil ini diatur dalam sebuah undang-undang, Undang-Undang Nomor 27 mengenai aturan pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 28 mengenai aturan pemerintahan Shu dan Tokubetsushi. Nah, kedua undang-undang ini ditetapkan pada Agustus 1942. Nah, sistem pemerintahan sipil yang dibentuk Jepang ini membagi pemerintahan menjadi beberapa tingkat. Yang pertama, yang paling tinggi adalah Shu atau keresidenan, yang kedua Shi, kota praja, ketiga Ken, kabupaten, yang keempat Gun atau distrik, yang kelima Son atau kecamatan, dan yang keenam itu Ku, setara dengan kelurahan atau desa. Nah, dalam pembentukan militer ini ternyata terdapat 2 kota yang tidak menerapkan sistem pemerintahan daerah tersebut. Ada yang tahu nggak kota apa aja itu? Kira-kira ada yang tahu?
Oke, sepertinya nggak ada yang tahu, tidak apa-apa. Jadi dalam pemerintahan itu terdapat 2 kota yang tidak dimasukkan atau tidak diterapkan sistem pemerintahan daerah ini, yaitu kota Yogyakarta dan Surakarta. Nah, kenapa sih kok kedua kota ini tidak dijadikan atau tidak dimasukkan ke dalam sistem pemerintahan sipilnya Jepang? Karena 2 daerah ini merupakan 2 daerah istimewa atau kochi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita ice breaking dulu yuk. Bapak ada kuis nih buat kalian. Bukan kuis sih sebenarnya, kayak lebih ke permainan, sedikit permainan untuk menjaga fokus kalian dalam pembelajaran kali ini. Ada 2 gambar. Ada kunci sama ada seorang artis nih. Kira-kira kalian tahu nggak ini apa? Clue-nya adalah salah satu kekuatan dari Jepang. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Pusat kekuatannya Jepang nih, tadi udah sempat dijelasin. Van Ya, apa Evi? Khalifan. Bukan. Ini salah satu angkatan dari Jepang nih. Kan ada angkatan darat, ada angkatan laut tuh. Coba, kira-kira tahu nggak? Oke, kayaknya nggak ada yang tahu ya. Jadi, ini adalah, ini kunci nih. Nah, kunci bahasa Inggrisnya apa? K. Oke. Nah, EY itu dianggapnya sebagai A sama I. Jadinya apa tuh? Kai. 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 Nah, ini siapa nih? Artis siapa? Ivan Ivan Gunawan. Gunawan. Dikenalnya siapa? Oh, Ivan. Igun. Igun. Nah, berarti jawabannya adalah Kaigun. Kai Kaigun. Igun. Nah, Kaigun ini merupakan angkatan lautnya Jepang. Oke, materi selanjutnya adalah organisasi-organisasi bentukan Jepang. Udah terlihat belum? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi dalam perkembangannya ternyata Jepang ini membentuk beberapa organisasi-organisasi di mana tujuan daripada pembentukan organisasi-organisasi tersebut adalah untuk membantu keperluan Jepang dalam hal perang. Karena pada saat itu Jepang sedang terlibat perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Nah, yang pertama adalah gerakan 3A. Kalian tahu nggak semboyan dari gerakan 3A itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Pak, izin menjawab itu Ya. semboyannya ada 3 kan, Pak? Ya, apa aja? Yang pertama, Jepang Cahaya Asia. Kedua, Jepang Pelindung Asia. 3, Jepang Pemimpin Asia. Nah, benar banget. Good. Pinter Jayadi. Nah, itu merupakan semboyan dari gerakan 3A. Nippon Cahaya Asia atau Jepang Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia atau Jepang Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia atau Jepang Pemimpin Asia. Jadi gerakan 3A ini didirikan pada tanggal 29 April 1942 bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kaisar Jepang.
Nah, pembentukan gerakan 3A ini dipelopori oleh Hiroshi Shimizu. Nah, Jepang ini menunjuk Samsudin sebagai ketuanya dalam rangka menarik simpatinya Jepang. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utamanya dari organisasi ini? Tujuannya adalah untuk menarik simpati Jepang. Jadi tugas utama tokoh-tokoh dari gerakan 3A ini diberi tugas untuk melakukan propaganda agar seluruh bangsa Indonesia, dalam hal ini adalah rakyat, berdiri sepenuhnya di belakang pemerintah Jepang. Jadi Jepang ini melalui pembentukan organisasi gerakan 3A ini, Jepang berharap bahwa rakyat Indonesia itu akan mempunyai simpati terhadap Jepang karena memang Jepang sedang terlibat dalam perang Asia Timur Raya. Nah, terus dalam perkembangannya ternyata gerakan 3A ini tidak bertahan lama atau umur dari gerakan 3A ini pendek. Kenapa? Karena gerakan 3A ini ternyata kurang mendapat simpati dari bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang juga menganggap bahwa organisasi ini kurang efektif nih dalam usahanya mengerahkan bangsa Indonesia, militer. Jadi pemerintah Jepang itu tidak hanya membentuk organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, tetapi juga semi militer dan militer, seperti yang Bapak singgung di awal dalam KD dan IPK yang harus kalian raih. Nah, yang pertama organisasi semi militernya ialah Senendan. Senendan ini merupakan barisan pemuda. Dibentuk tepat pada hari ulang tahunnya Kaisar Jepang pada tanggal 29 April 1943, di mana organisasi ini berada di bawah naungannya Gunsekan. Nah, pada awal pembentukannya, jumlah dari Senendan ini awalnya 3.500 pemuda dari seluruh Pulau Jawa. Tapi pada akhir pendudukan Jepang ternyata jumlah dari anggota Senendan ini meningkat dari 3.500 menjadi 500.000. Nah, Senendan ini ternyata beranggotakan para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Para pemuda ini diberikan latihan-latihan militer untuk mempertahankan diri maupun penyerangan. Nah, Senendan ini merupakan barisan cadangan yang bertugas mengamankan garis belakang. Pembela tanah air atau PETA. Nah, tokoh yang ada pada slide itu adalah Gatot Mangkupraja. Dia merupakan seorang tokoh yang ditunjuk, seorang tokoh nasionalis Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk mengurusi pembentukannya PETA. PETA secara resmi dibentuk melalui sebuah peraturan yang disebut Osamu Seirei nomor 44, yang mana pembentukan ini berisi pembentukannya tentara PETA secara resmi pada tanggal 3 Oktober 1943. Nah, tujuannya adalah untuk mempertahankan Indonesia dengan sekuat tenaga dari serangan sekutu. Nah, dalam PETA terdapat tokoh-tokoh besar yang memang muncul dalam organisasi ini. Yang pertama ada Supriyadi, yang kedua ada Jenderal Sudirman, ketiga Gatot Subroto, dan Jenderal Ahmad Yani. Apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya pengen nanya, Pak. Kak, Oke, silakan. Pak, saya ingin bertanya. Oke, Evi dulu ya. Baik. Sambil mencatat. Jadi kan tadi Jepang bilang saudara tua dari Indonesia. Iya. Bagaimana bisa Indonesia mempercayai Jepang sebagai saudara tua dari Indonesia, Pak? Oke.
Saya tampung dulu ya. Jayadi tadi ingin bertanya ya. Ini saya catat dulu. Oke, Jayadi ingin bertanya. Tadi pertanyaannya Evi adalah bagaimana bisa Indonesia mempercayai Jepang sebagai saudara tua dari Indonesia. Nah, mungkin Jayadi bisa menjawabnya sebelum saya menjawab. Kira-kira tahu nggak jawabannya apa? Saya kurang tahu, Pak. Bagaimana bisa Indonesia mempercayai Jepang sebagai saudara tua dari Indonesia? Nah, jadi sempat saya singgung bahwa Indonesia dengan Jepang itu merupakan sama-sama dari satu kawasan yang sama, negara yang sama, yaitu kawasan Asia, di mana Indonesia itu merupakan Asia Tenggara, sedangkan Jepang itu merupakan Asia Timur. Nah, kenapa sih kenapa sih Indonesia ini bisa mempercayai Jepang sebagai saudara tuanya? Karena pada awalnya sebelum pemerintahan Jepang masuk ke Indonesia itu kan Indonesia dijajah oleh siapa? Belanda, Kak. Pak. Nah, ya. Indonesia itu kan dijajah oleh Belanda. Nah, Indonesia itu sangat benci terhadap kekejaman, kebengisan yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Nah, ketika Jepang datang, Jepang itu membawa propaganda. Jadi Jepang itu melakukan propaganda, dia membawa pernyataan bahwa Jepang akan bisa membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa Barat, terutama bangsa Belanda. Coba saya minta Evi memberi kesimpulan untuk materi pada hari ini. Yang Evi dapat dari materi ini yang judulnya Pendudukan Jepang Indonesia. Yang pertama ada Pearl Harbor yang 7 Desember 1941. Lalu yang tadi Jepang sama Amerika itu. Kemudian pertama kali Jepang datang ke Palembang. Habis itu penyerahan Belanda ke Jepang pada Perjanjian Kalijati. Kemudian ada pertama kali Jepang mengucapkan banzai, ucapan banzai. Habis itu ada pembentukan pemerintahan yaitu militer, sipil, terus sama organisasi sosial kemasyarakatan, pusat kayak Putra. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ada tugas buat kalian. Nanti akan saya share di Google Classroom. Nah, tugasnya adalah saya minta kalian, tadi kan sudah dijelaskan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Saya minta kalian untuk membuat peta jalur masuknya Jepang ke Indonesia yang dilengkapi dengan informasi berupa tanggal-tanggalnya. Jadi kalian cari aja peta wilayah Asia Tenggara karena mulainya dari menduduki Filipina. Jadi mulai dari Filipina ke Indonesia, bagaimana alur atau prosesnya Jepang masuk ke Indonesia. Kalian boleh cari di internet sumber-sumbernya. Kalau kalian menemukan sumber, tolong dituliskan di bagian bawah hasil kerja kalian. Nah, ini merupakan proyek untuk 3 orang dalam satu kelompok. Jadi satu kelompok di 3 orang. Kalian cari tahu dulu awal kedatangan Jepang bagaimana, terus informasi terkait tanggalnya itu seperti apa dan kapan. Kemudian kalian membuat peta jalur masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikannya melalui Zoom meeting yang akan saya buat untuk minggu depan. Baik, mengerti dengan tugasnya? Mengerti, Pak.
Boleh kalian gambar secara manual di HPS atau buku gambar A3. Atau kalau kalian paham nih karena kalian anak milenial, boleh menggambar peta secara digital dengan aplikasi-aplikasi tertentu, boleh yang berbayar. Kalau kalian sanggup membayarnya boleh. Kalau tidak sanggup boleh cari yang tidak berbayar atau gratis ya. Oke. Sekian pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan itu pastinya milik kita semua, seorang manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.